Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Konsep kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian, sejarah kenabian, strategi dakwah, substansi dakwah, kemudian reaksi terhadap dakwah. Kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian. Bangsa Arab senantiasa menyembah berhala. Mereka skeptis terhadap ajaran Rasulullah. Mereka mabuk-mabukan. Mereka membunuh bayi perempuan karena dianggap mengancam kekuasaan, melakukan perzinaan tanpa rasa malu, serta mereka melakukan perampokan. Pada saat itu disebut zaman jahiliyah karena mereka tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya. Kemudian dalam kehidupannya selalu berpecah belah dan mereka saling berperang. Keagamaan mereka jauh dari ajaran Nabi Ibrahim. Karena pada saat itu kemusyrikan merajalela. Kemudian masa kerasulan dan dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tumbuh di lingkungan masyarakat Arab jahiliyah yang memiliki kebiasaan yang tidak patut dicontoh. Karena pada saat itu kemusyrikan merajalela. Melihat realitas kehidupan lingkungan tempat tinggalnya tersebut, Rasulullah SAW merasa sangat sedih dan prihatin. Tidak jarang Rasulullah SAW melakukan uzlah. Uzlah yaitu mengasingkan diri atau bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga suatu ketika Rasulullah SAW uzlah di Gua Hiro tepat pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Tepat pada saat itu Rasulullah berusia 40 tahun. Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertamanya, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah menerima wahyu pertama, Rasulullah SAW mendakwahkan secara sembunyi-sembunyi, kurang lebih selama 3 tahun. Dakwah Rasulullah SAW berhasil membuat beberapa orang terdekat Rasulullah SAW masuk Islam. Orang-orang golongan awal yang masuk Islam tersebut disebut As-Sabiqunal Awwalun, yaitu Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Harisah, dan Ummu Aiman. Setelah itu turun Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Quran Surat Al-Hijr ayat 94.
Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Kemudian, apa saja substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah? Yang pertama, kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan wahyu pertama. Yang kedua, ajaran-ajaran pokok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, yaitu tauhid dan akhlak mulia. Kemudian, bagaimana reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada masyarakat yang menerima ajaran Rasul, ada juga yang menolak ajaran Rasul, dan ada pula yang pura-pura menerima ajaran Rasul. Kaum kafir Quraisy merupakan kaum yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Quraisy menentang dakwah Islam dan melakukan berbagai cara untuk menghambat dan menghentikan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berbagai cara diupayakan untuk menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membuahkan hasil, kemudian kaum kafir Quraisy pun memboikot Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Bani Muthalib, Bani Hashim, dan umat Islam. Selama pemboikotan, umat Islam terkurung di celah-celah kota Mekah yang bernama Si'ib. Pemboikotan tersebut berlangsung selama 3 tahun yang dimulai dari tahun ke-7 kenabian. Poin-poin pemboikotan ditulis oleh Mansur bin Ikrimah di atas kertas dan digantung di dinding Ka'bah hingga akhirnya rusak dimakan rayap. Kemudian kertas tersebut disobek oleh Zubair bin Umayyah, Hisyam bin Amr, Im bin Adi, Abu Bakhtari bin Hisham, dan Zama'ah bin Al-Aswad. Isi pemboikotan tersebut yaitu: yang pertama, kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. Kedua, kaum Quraisy tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. Yang ketiga, kaum Quraisy tidak akan berbicara ataupun menengok orang Islam yang sakit. Keempat, kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kubur. Dan yang kelima, kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh. Nah, itu tadi rangkuman salah satu materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.